cinta teman, aku sayang teman, aku rindu teman, aku kangen teman. Teman-temanku yang baik hati, teman-temanku teman sejati. Teman sejati karena ilahi, menuju surga bersama nanti. Ku cinta teman, aku sayang teman, aku rindu teman, aku kangen teman. Bersama teman kita belajar, bersama teman kita beribadah. Belajar ibadah itu kewajiban yang harus kita laksanakan. Ku cinta teman, aku sayang teman, aku rindu teman, aku kangen teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, mantap. Luar biasa, semangat. Ya, Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi ya. Bersama Ustazah siapa? Ustazah siapa nih? Bersama Ustazah Tati. Ya, kali ini Ustazah Tati ditemani oleh teman kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali bajunya, rapi. Coba tuh lihat teman-teman. Siapa ini ya? Bajunya bagus sekali. Kayak anak SDIT Nurul Ilmi bajunya. Masya Allah, luar biasa ya. Wow, keren. Siapa namanya? Nama saya Umama. Oh, namanya Umama. Umama teman-teman namanya. Wow, nama yang bagus sekali. Namanya siapa tadi ya teman-teman ya? Namanya Umama. Kali ini Ustazah ditemani oleh Umama. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, dijawab dong salamnya. Ya, baik. Kali ini Umama akan ngapain bersama Ustazah di sini? Ya, mau mendengarkan cerita Ustazah. Masya Allah, Umama mau dengerin cerita katanya teman-teman. Nah, teman-teman mau tidak ya mendengarkan cerita Ustazah kali ini? Ya, baik. Umama, namanya kok bagus sekali ya? Umama, Masya Allah, nama yang bagus, nama yang indah, luar biasa. Siapa yang memberi nama Umama? Tentunya kedua orang tuanya Umama. Umama tahu nggak? Umama itu sepertinya nama yang Ustazah dengar tidak asing deh. Iya Kak Ustazah? Ya, Umama itu adalah nama salah satu cucu perempuannya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hore, hore. Ya, Umama mau tahu tidak? Sudah tahu apa belum? Siapa cucu Nabi yang perempuan yang bernama Umama itu? Belum tahu Ustazah. Ya, Ustazah tidak akan menceritakan tentang Umama kali ini ya. Kali ini Ustazah akan menceritakan tentang akhlak baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang patut kita contoh. Benar kan Umama? Benar Ustazah. Ya, tahu tidak Umama, siapa ya Nabi kita yang sebenarnya? Nabi kita yang terakhir bernama siapa ya?
Siapa ya teman-teman nama Nabi kita? Nah, nama Nabi kita itu adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu dilahirkan oleh ibunda siapa? Siapa yang bisa tahu? Mama tahu tidak? Tahu tidak siapa nama Nabi, siapa nama ibunda baginda kita? Siti Aminah Ustazah. Ya, nama ibunda Nabi kita yaitu Siti Aminah. Kemudian nama ayahnya siapa ya? Tahu tidak siapa nama ayah dari Nabi kita Muhammad SAW? Nama ayahnya adalah Abdullah Ustazah. Ya benar, nama ayah Nabi kita Muhammad SAW yaitu bernama Abdullah. Kemudian kakek beliau adalah bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika itu beliau masih dalam kandungan, sudah meninggal ayahnya. Jadi beliau diasuh oleh ibunya. Kemudian berusia 2 tahun beliau ditinggal oleh ibunya tercinta, ibunya tersayang. Jadi beliau diasuh oleh kakeknya. Nah, setelah kakeknya meninggal, Mama dengerin Ustazah dulu ya. Baik Ustazah. Nah, setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, Nabi kita Muhammad SAW diasuh oleh pamannya. Baik, Ustazah akan bercerita kali ini tentang akhlak mulia baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mama mau mendengarkan? Ya Ustazah, mau mendengarkan. Ya, baik, kalau gitu Mama duduk dulu dengan baik, dengan rapi ya. Yang soleh duduknya bersama-sama teman-teman. Ya, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Mama kali ini duduk soleh. Ya, ada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, Rasulullah diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mau tahu cerita salah satu contohnya? Ya, ketika suatu perjalanan Rasulullah bertemu dengan pengemis yang buta. Nah, Rasulullah setiap hari membeli makan orang pengemis yang buta tadi. Jadi, Rasulullah selalu menyuapi si pengemis yang buta tadi. Padahal si pengemis buta tadi suka menjelek-jelekkan Rasulullah, suka mengolok-olok Rasulullah, bahkan mencaci maki Rasulullah dan meludahi Rasulullah. Padahal Rasulullah senantiasa berbaik hati, teman-teman. Selalu memberi makan pengemis yang buta tadi, menyuapinya dengan tangan yang lembut, tangan halusnya Rasulullah SAW. Luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, setiap hari teman-teman, Rasulullah selalu memberi makan, menyuapi si pengemis yang buta tadi, yang selalu menghina-hina Rasulullah, yang selalu mengolok-olok dan mengejek Rasulullah SAW. Luar biasa, Rasulullah tetap bersabar walaupun Rasulullah berada di dekat pengemis tadi yang sedang menyuapi beliau dengan tangannya yang lembut. Suatu ketika Rasulullah telah wafat. Jadi beberapa hari kemudian si pengemis tadi kelaparan, teman-teman. Ya, kelaparan karena tidak ada yang memberi makan dan yang menyuapin. Nah, ketika itu sahabat Rasulullah SAW yang bernama siapa? Sahabatnya yang bernama siapa Umama? Umama tahu sahabat Nabi kita? Abu Bakar. Ya, benar.
sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar menggantikan posisi beliau. Beliau datang ke tempat ya pengemis tadi, karena pengemis tadi sudah beberapa hari ya tidak disuapi oleh Rasulullah, dan dia tidak tahu ketika waktu itu Rasulullah wafat. Nah, Abu Bakar datanglah membawa makanan dan menyuapi si pengemis tadi. Tetapi apa kata si pengemis tadi, teman-teman? Kata si pengemis tadi, "Hai, kamu siapa ya? Kok berbeda tangan kamu menyuapi aku?" katanya. Tapi Abu Bakar tetap terdiam. "Hei, kamu siapa? Kok rasa-rasanya tangan yang menyuapi aku ini berbeda sekali?" kata si pengemis tadi, teman-teman. Lalu Abu Bakar dengan menahan kesedihannya karena wafatnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada si buta tadi, "Hai, tahukah kamu siapa yang selama ini menyuapi kamu, memberi kamu makan setiap harinya?" "Siapa? Aku tidak tahu." "Memang kamu tahu siapa?" Abu Bakar akhirnya menceritakan, "Tahukah kamu, sesungguhnya orang yang memberi makan kamu selama ini, orang yang menyuapi makan kamu selama ini adalah beliau, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Si pengemis tadi terdiam. Dia merasa sedih. Dia merasa terpukul. "Kamu tidak bohong kan?" kata si pengemis tadi, teman-teman. Kata Abu Bakar, "Tidak. Orang yang selama ini menyuapi aku jadi Muhammad." "Iya," kata Abu Bakar. "Orang yang selama ini memberi makan aku dengan tangan halusnya dan melayani aku dengan kelemah lembutannya selama ini Muhammad." "Iya," kata Abu Bakar. Kemudian si pengemis tadi merasa terpukul dan merasa sedih dan merasa bersalah. Karena orang yang selama ini memberikan kasih sayang, bahkan menyuapi dengan lembut, dengan halus tangannya baginda Rasulullah SAW, yang selalu ia hina, yang selalu dia caci maki, yang selalu dia ludahin. Tapi baginda kita Nabi Muhammad SAW tetap dengan memberikan kasih sayangnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Gimana Umama? Luar biasa kan Nabi kita? Iya Ustazah, luar biasa. Ya, begitulah anak-anak akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dicaci, dihina, bahkan difitnah, beliau tetap menebarkan kasih sayang. Beliau tetap berbuat baik kepada siapa saja yang menjolimin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini patutlah kita contoh. Sebagai manusia biasa, sebagai orang yang beriman, kita selalu senantiasa berbuat baik. Karena ini merupakan contoh yang terbaik dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kalau diejek temannya, nggak boleh marah. Kalau diolok-olokin temannya, dihina temannya, kemudian memiliki sesuatu barang, diejekin sama temannya, tidak boleh marah ya. Tetap sabar, tetap berbuat baik kepada teman.
boleh memukul ya Umamah ya ketika diejek ya. Iya Ustazah. Ya, gak boleh pukul. Ketika diolokin sedikit aja udah main pukul. Jadi tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Tetap berbuat baik kepada siapapun yang menjolimi kita ataupun orang yang baik kepada kita, kita senantiasa berbuat kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Orang yang melakukan kejelekan akan mendapatkan dosa. Nah, lebih baik kita mendapatkan pahala ya teman-teman daripada kita mendapatkan dosa. Bagaimana Umamah? Ya Ustazah, ya seperti itulah akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada lagi Umamah, contoh yang terbaik dari Nabi kita, yaitu tentang Sodik. Nah, beliau itu terkenal dengan akhlaknya jujur. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong, senantiasa melakukan kejujuran. Ya, begitu juga dengan anak-anak ustazah. Kita tidak boleh berbohong kepada orang lain, apalagi kepada kedua orang tua kita. Contoh jujur adalah misal kali ini kita sedang belajar online. Nah, kalau ada ulangan dari ustazah, ya dikerjakan dengan jujur. Itu salah satu contoh kejujuran. Nabi Muhammad juga melakukan kejujuran. Kemudian contoh yang kedua dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu cerdas. Nah, Nabi kita memiliki kecerdasan. Ya, orangnya cerdas, pandai. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beban yang berat dalam dakwahnya ya. Jadi pantaslah beliau memiliki kecerdasan dan kepandaian karena beliau senantiasa arif dan bijaksana dalam melakukan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Nah, yang ketiga itu amanah. Ya, beliau adalah orang yang amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Ya, contohnya ketika diberikan amanah atau diberikan kepercayaan, maka kita harus amanah dengan kepercayaan tadi. Misal, contohnya anak-anak ustazah di rumah diberikan amanah kepada orang tuanya. Apa ya contohnya? Ya, misal contohnya anak-anak diberikan HP. Kata ibunya, HP ini hanya untuk belajar ya, hanya untuk belajar online saja, kata ibunya. Baik ibu, ya, tapi dikerjakan HP-nya untuk bermain game. Amanah tidak itu ya Umamah? Ya, tidak amanah. Contoh yang amanah adalah ketika orang tua kita mengamanahi sebuah HP untuk belajar online, tidak untuk berbuat main. Nah, maka kita harus konsekuen melaksanakan amanah tersebut, yaitu HP hanya untuk belajar. Itu contohnya sebuah amanah ya. Anak-anak ustazah, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, mari rajin belajar ya di rumah. Belajar membaca, belajar mengaji, belajar menulis agar menjadi anak yang cerdas, yang pandai. Sebagai orang tua, wajiblah kita memfasilitasi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Contohnya, anak kita menyekolahkannya di tempat yang baik. Kemudian memberikan fasilitas, membelikan alat-alat belajar, membelikan buku dan lain sebagainya. Itulah contoh akhlak terbaik dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh akhlak baik dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, Umamah saya nggak cinta dengan
baginda Nabi Muhammad SAW? Cinta Ustazah. Ya, kalau kita cinta, kita sayang dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW, maka kita rajin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, contohnya tadi melakukan hal-hal kebaikan itu salah satu sunnah. Kemudian berselawat Nabi, kemudian baca doa bangun tidur, mau tidur, baca doa makan, doa keluar rumah, dan lain sebagainya. Itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW karena Nabi melakukannya. Baik anak-anak Ustazah, demikian ya Umama ya. Ya, Umama senang hari ini? Ya, senang Ustazah. Ya, itulah tadi anak-anak cerita kali ini ya. Nanti kita akan sambung kembali ceritanya. Nah, terima kasih telah menyimak cerita dari Ustazah Tati ditemani oleh Umama. Umama ucapin salam dong. Malu. Kenapa malu? Tuh teman-teman senang dengan Umama. Tadi Umama kan nyanyi ya bersama Ustazah ya. Kangen ya sama teman-teman. Ya Ustazah. Ya, Umama kangen sama teman-teman. Masya Allah luar biasa ya. Teman-teman tentunya kangen juga ya bersama teman-temannya. Ya, kita kangen dengan teman-teman. Mari kita mengucapkan doa untuk teman-teman kita ya, agar senantiasa sehat dan kita bisa bertemu dengan teman kita kembali. Demikian cerita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Yuk kita sama-sama ucapin salam yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Baik teman-teman, kali ini Ustazah dan Umama akan membacakan janji pelajar Islam. Nah teman-teman di rumah gimana? Sudah hafal ya janji pelajar Islamnya? Yuk kita baca bersama-sama ditemani Umama. Ya, 1, 2, 3. Janji pelajar Islam. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada orang tua dan guru. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu, menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bersikap mandiri, santun, dan berakhlak mulia.